Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu ya. Kita bertemu lagi di perkuliahan analisa dan perancangan sistem. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bertemu di mata kuliah apa ya? Sistem basis data. Bentar, ini saya ngeklik ini ya. Kalau saya salah ngeklik ya, yang dibuka adalah tadi ya, alat bantunya ini. Oke. Nanti saja tutup dulu. Oke, analisa dan perancangan sistem informasi atau biasa kita singkat APSI. Kalau kalian pengen nyingkat sendiri juga enggak apa-apa ya. ANSIS misalnya atau apalah, silahkan monggo saja ya. Bebas ya. Ini SKS-nya ada 3, jadi bobotnya cukup lumayan. Kalau kalian dapat A berarti nilainya 3 kali 4. A itu 4 kan ya, 12. Kalau kalian dapat B itu poin nilainya 3, berarti jumlahnya 9. Jadi bobot SKS ini mengalihkan nilai apa nanti yang kalian dapat. Kalau dapat C berarti 3 kali 2. Cuma dapat poin 6 ya, berarti harus dapat A ya supaya jadi 12 kan gitu ya. Dan saya selalu menawarkan nilai A bagi yang mau kan. Loh iya, bagi yang mau. Yang mau itu yang apa ya? Yang rajin, yang kalau ada tugas dikerjakan dan mengerti tentang apa yang saya sampaikan ya dalam hal analisa dan perancangan sistem. Alat bantunya tetap sama, saya gunakan kuliahdanuri.com/tugasku. Di sana alat bantunya. Selain pakai YouTube juga ya. Nanti kalau kita di online learning atau kuliah online, kuliah daring, saya gunakan YouTube untuk mempermudah pemahaman. Seperti ini kan saya rekam ini. Nanti akan saya bawa ke YouTube. Kalau kalian lupa, bisa dilihat lagi. Karena manusia itu kan lupa ya seringnya ya. Punya uang banyak saja lupa, apalagi nggak punya kan itu ya. Jadi makanya ya kita ngingat-ngingat saja. Baik. Kita sepakati dulu tentang penilaian. Jadi kita bertemu selama 1 semester. Ada beberapa poin nilai yang perlu kita sepakati di sini. Ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, kemudian bagaimana nanti tugasnya, jenisnya maupun modelnya ya. UTS bobotnya 30%. Jadi kalau Anda dapat A di UTS, UAS-nya dapat C ya. Kemudian tugasnya dapat A lagi ya, itu berarti tidak bisa A kan gitu ya. Jadi ini harus dipahami dulu karena ada perhitungannya. A itu berapa? 85 ke atas. Kalau scoring pakai nominal dari 1 sampai 100 ya. A itu 85 ke atas. Kalau B itu 76 sampai 84 ya. Jadi kalau Anda dapat skor seperti itu berarti nilainya begitu. C 65 sampai 74. Di bawah itu berarti D dan ada nilai K. Kapan nilai K itu muncul? Nilai K itu kalau kalian tidak ikut satu ujian di sini, UTS atau UAS. Ya. Maka nanti kalau kalian berhalangan pada saat UTS atau UAS ya silahkan bisa menghubungi dosen ya, tidak dosen saya saja, tapi bisa dosen yang lain. Kalian menghubungi. Pak, saya kemarin keluar negeri ya, misalnya gitu. Tidak sakit tapi tidak apa-apa, keluar negeri Pak. Nah, silakan nanti bisa minta ujian susulan ya. Saya minta ujian susulan ya. Kalau bisa soalnya sama aja dengan teman saya, nah kan enak ya. Bisa merintah dosennya. Saya bisanya hari Senin Pak. Waduh lah ini mahasiswa merintah dosennya itu kan gitu ya. Tapi jangan istilahnya keterlaluan. Kemudian
di sini saya kira tidak usah ada kelompok ya. Karena mata kuliah analisa dan perancangan ini nanti dipakai pada saat kalian bikin tugas akhir. Jadi di semester akhir materi analisa dan perancangan sistem ini dipakai dalam buat sebuah proyek tugas akhir. Maka lebih baik kalian bisa membuatnya sendiri gitu. Tidak sulit kok. Kalau dikerjakan itu enggak sulit. Ya. Kalau dikerjakan ya. Pak, kalau dikerjakan salah gimana? Itu lebih bagus daripada tidak mengerjakan. Kalau dikerjakan benar, itu yang baik kan gitu ya. Dikerjakan tapi nyontoh, Pak. Boleh ya. Tapi jangan 100%. Nyontoh copy paste 100% ya, jangan gitu ya. Besok pada perkuliahan etika bisnis dan profesi saya kenalkan tentang plagiasi ya. Kalau kebetulan dosennya saya gitu ya. Saya kenalkan cara ngecek plagiasi secara online gimana. Kalian punya tulisan dicek, enggak. 100% plagiasinya berarti nyontoh semua. Kan itu ya. Ada mahasiswa yang pinter ya. Bab 1 ngopi. Ya. Bab 2 ngopi, lain tempatnya. Bab 3 juga ngopi. Kesimpulannya ngopi juga gitu ya. Jadi beda tempat. Dia hanya buat judulnya saja. Kumpulin kan. Ya nggak ngerti dosennya, tapi saat dicek pakai plagiarism checker kelihatan. Oh ini dari sini, ini ngambil dari sini, ini ngambil dari sini. Nah ini namanya plagiasi mozaik ya. Seperti buat clipping ya. Kalau zaman dulu kan di SMP, di SD bikin clipping kan. Sekarang clippingnya online ya, tulisan di clipping gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi tidak buat apa-apa itu namanya. Oke, kelompoknya 1 mahasiswa, tidak ada kelompok berarti individu. Jenisnya ada presentasi, ada makalah, ya. Kemudian 1 lagi video. Nah, kalian harus bisa bikin video. Boleh pakai Power Director, pakai Kain, ya. Pakai apa lagi? Imora, ya. Pakai apa lagi? Ada yang bisa? Ya, Kain ya, Kain Master juga bisa. Atau apalah friendly-nya Anda. Camtasia juga boleh ya. Camtasia boleh silakan. Kalau sudah juga harus tahu bagaimana cara mengirimnya. Jangan sampai seperti kelas yang lain sudah jadi videonya dikirim, ternyata Google Drive-nya minta hak akses. Saya buka enggak bisa, harus izin yang punya kan gitu. Ini benar-benar mau ngumpulin tugas apa nyusahkan dosen ini kan. Jadi harus dicek ya. Dicek, temannya suruh buka. Kalau temannya kena akses berarti saya juga kena. Dosennya pasti kena ini kan itu. Segera diganti kan. Oke, kemudian ada nilai sikap. Jadi tidak hanya pandai saja, canggih saja, pinter saja, kalian tetap harus beretika. Ya, beretika yang tinggi ya. Etika ini silahkan ya. Dari rumah yang baik dibawa ke sini boleh. Anda dapat dari lingkungan bawa sini yang baik boleh, ya. Dalam bahasa sederhana katanya santun ya. Ya, yang santun kan gitu ya. Definisinya apa kalian malah lebih tahu ya. Kemudian kehadiran. Kehadiran di sini penting ya. 95% hadir. Yang 5% ini ya kalau sakit ya. Kalau pas tadi keluar negeri misalnya ya. Ada belanja ya, belanja kemana kan, ke Eropa, nggak apa-apa ya, tak izinkan itu. Bener ya, Pak ke Jepang ya, pas jalan-jalan ke sana latihan ninja gitu ya. Yang penting nanti pulang bawa oleh-oleh ya Pak. Pulang bawa oleh-oleh samurai gitu ya, untuk Pak Danur ya, senang sekali itu kan. Oh, pikniknya online sekarang ya. Kayak 5G tidak kemana-mana tapi sampai di mana-mana. Oke, jadi ini poin nilai sudah ditulis ya Mbak ya. Ya. Kemudian apalagi deskripsi ya. Nah ini penting. Deskripsi dari analisa dan perancangan. Tadi sedikit sudah saya singgung bahwa materi ini akan Anda pakai juga nanti di
pembuatan proyek akhir, analisa dan perancangan sistem. Ini mempelajari ya tentang analisa, bagaimana meneliti atau melakukan penelitian pada sebuah sistem informasi di perusahaan. Jadi sekarang tidak, kalau kalian sudah bisa bahasa pemrograman ya, bahasa program ini satu, ini dari apa istilahnya SMK TKJ ya, oh RPL ya, RPL. Ini udah apa itu Pak RPL Pak? Perkedel apa? Panduan. RPL kan jurusan komputer Pak. Iya, jurusan komputer, betul sekali. Ya, isinya tentang pemrograman. Jadi di akhir nanti kalian studi itu harus menghasilkan sebuah software, harus menghasilkan sebuah program. Program itu dibuat dengan bahasa pemrograman. Salah satunya misalnya bahasa pemrograman berbasis web misalnya, PHP, database-nya pakai MySQL misalnya. Kok PHP Pak? Saya pernah di PHP loh. Bukan itu maksudnya ya, itu nama sebuah bahasa pemrograman. Ada juga pakai Visual Basic, Visual Studio, Visual Fox Pro, ada Delphi, bahasa C, macam-macam bahasanya banyak sekali. Anda sudah kenal bahasa Jawa gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, walaupun pasif ya. Nah, minimal bisa bilang I love you, bahasa Inggris itu yes no lah, udah kan itu ya. Bahasa apa lagi yang bisa? Bahasa ngoko kan ya, bahasa halus. Ya, nanti kalian harus menguasai. Jadi pada saat ada perkuliahan pemrograman, silahkan itu diperdalam. Tidak hanya dari dosen saja, ya kalian bisa mencari sumber dari tempat lain. Kalau bisa dosennya dikalahkan. Semboyan saya begitu, mahasiswa harus lebih pintar dari dosennya. Ya, makanya harus cari banyak sekali. Oke, jadi analisa dan perancangan sistem ini penting. Nah, perkuliahan kita di sini hanya melakukan analisa dan perancangan. Jadi tidak membuat program. Nah, buat programnya kapan, Pak? Pada saat kalian dapat perkuliahan bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi hanya menganalisa. Menganalisa itu meneliti, ya mengamati, nanti ada definisinya. Kemudian merancang. Merancang itu bagaimana? Bikin desainnya. Bagaimana desain database-nya, bagaimana desain sistem datanya, bagaimana flow of dokumennya, berjalannya dokumen itu bagaimana, itu kalian harus pahami. Ya, sampai pada nanti desain input, desain output sampai ke pengujian. Bagaimana menguji sebuah sistem? Itu gambaran dari analisa dan perancangan. Ya, merancang. Sudah pernah merancang ya? Merancang sesuatu pernah kan? Pernah ya? Pernah. Merancang. Ya, hampir sama seperti apa ya? Membikin pola kalau pas jahit itu ya, desain apa ya namanya baju lah. Kita baru merancangnya, jadi belum menjahitnya. Bikin polanya, oh pengen desain begini, lengannya satu panjang satu pendek misalnya ya. Memang modenya baru begitu. Nah, dirancang dulu, nanti hasil jadinya harus begitu kan itu ya, karena konsumen mintanya seperti itu ya. Bagaimana bikin baju ya, konsumennya minta yang tidak panas misalnya. Silir apa ya? Ya sejuk nah gitu. Bolong semua bajunya misalnya kan. Nah, jadi kainnya yang ya bisa nembus apa itu? Angin. Oh, tembus pandang gitu. Anginnya bisa masuk gitu. Oh, tetap rapi Mas, tetap sopan ya. Bagaimana? Atau merancang apa? Merancang helm yang dalamnya ada kulkasnya gitu ya, ada AC-nya. Jadi dipakai tetap adem. Oke, kemudian bagaimana tujuan dari perkuliahan analisa dan perancangan ini? Jelas menyiapkan mahasiswa untuk siap melakukan analisa dan perancangan. Di antaranya harus paham dulu bagaimana konsep analisa dan perancangan. Kemudian setelah paham, bagaimana bisa mengaplikasikan, ya, menerapkan
ke dalam sebuah kasus. Ya, nanti kalian mencari kasus sendiri-sendiri. Ya, kasus sendiri-sendiri. Oke, gambarannya seperti itu. Pokok bahasanya ini ya sampai di pengujian. Sama ya Mbak ya, silakan dicatatkan dulu. Pendahuluan, jadi intro seperti ini masih pendahuluan, mungkin 1-2 pertemuan. Kemudian bagaimana melakukan tahap analisa, pengumpulan data, pelaporan, tahap perancangan sistem, kemudian melakukan perancangan, baik pakai DFD, jadi ada alatnya. Analisa nanti ada alatnya, ya. DFD atau alat perancangan juga ada alatnya. Ini saya perkenalkan nanti 2, yaitu perancangan pakai data flow diagram sama use case. Ya, use case ini UML ya, Unified Modeling Language. Ya. Apa bahasanya Pak? Tinggi-tinggi sekali toh Pak kan itu ya. Besok kalau kalian presentasi juga pakainya yang tinggi-tinggi, biar yang di presentasi itu geleng-geleng kan itu. Wah canggih ternyata kan itu. Kemudian sampai pada pengujian dan implementasi sistem. Nah, pada perkuliahan ini nanti kita bagi 2 sebelum mid. Ya, sebelum mid semester atau sebelum UTS kita pelajari tentang analisa sistem. Nanti setelah UTS kita pelajari perancangan sistem. Itu ya. Nanti 5 pertemuan untuk analisa, setelah itu baru kita menuju pada perancangan atau sesuai nanti kebutuhan. Itu gambarannya ya. Kita akan pelajari bersama selama 6 bulan ya, 1 semester. Selanjutnya ini adalah online ya, kuliah online. Buku yang dipakai atau referensi banyak ya, banyak buku di toko buku tentang materi analisa dan perancangan sistem ya, dibahas di sana. Silahkan miliki ya 1 buku karangan siapapun boleh ya, berbahasa manapun silahkan. Lebih dari 1 buku juga silahkan. Ya, kenapa? Nanti kalian akan tahu gayanya buku ini bagaimana sih, gayanya buku A, B, C bagaimana. Jadi nanti kalian malah bisa bandingin bukunya. Oh ini lebih enak ini, lebih paham ya. Ya, atau juga bisa pinjam di perpus ya. Ini salah satu contoh ya, karangan Kendall ya, Candle ya. Oke. Ada lagi buku yang lain dari Witten juga bisa dipakai di sini. System Analysis and Design Method ya. Dari Witten dan Bentley ya. Ada juga yang karangan Indonesia juga silahkan ya. Silahkan saja. Ada juga yang bukunya Pressman ya. System Engineering silahkan, itu sama ya. Re-engineering System ini dari Indonesia juga, Irwan Isa. Dan kalau bisa yang edisi terbaru. Bukunya murah ini ya. Sumber ilmu pengetahuan bagi orang ilmu komputer ini ya. Ini analisa dan perancangan. Kalau kalian nanti ke S1 dapatnya juga analisa dan perancangan. S2 juga sama. S3 dapat juga ya analisa dan perancangan sistem. Oke, ini buku-bukunya ya. Silakan bisa dikoleksi nanti. Beli sendiri atau pinjam di perpus silakan. Pak nggak punya uang ya udah pakai yang e-booknya gitu ya. E-book kan banyak bisa download. Tapi biasanya mahasiswa kalau udah dapat e-book dibaca enggak ini? Apalagi 500 halaman ya. Kapan bacanya, Pak? Sudah punya aja sudah ayam saya. Punya aja, sudah ayam sudu kan, tidak pernah dibuka. Oke, ada pertanyaan tentang kontrak kuliah dan profil kuliah? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, berarti kita menuju ke materi. Tapi sebelumnya masih ingat alat bantu perkuliahannya ya? Kemarin yang sudah pertemuan pertama sudah tidak asing lagi dan semoga tidak asing. Ini saya buka lagi kalau lupa. Di sini saya ubah tampilannya. Ya. Nah, kalian bisa cari tugasku di sini. Ya.
Tapi kalau mau lihat-lihat lagi yang lain juga boleh. Atau info juga nanti saya letakkan di sini ya, di web ini. Juga saya letakkan di tugasku. Nah, tugasku diklik saja di sini. Kalau nggak muncul, misalnya begini ya. Mana tugaskunya nggak muncul. Nah, ini yang dilihat di sini, ini menunya. Kalau kalian mendapati web kok menunya nggak ada, itu biasanya tersimpan di sini, ya. Nah, ini dikecilin lagi bisa. Tugasku ditekan. Ya, masih ingat ya ini ya? Masih ya. Ini. Silakan nanti kelas bikin grup sendiri di WA ya. Untuk komunikasi ya. Salah satu nanti bisa ngubungi saya. Bayu atau kontaknya silakan ya. Jadi kalau ada info bisa perwakilan salah satu. Jangan semuanya ngasih SMS ke saya, chat ke saya ya. Ya. Bisa nggak tidur nanti saya. Oke. Ini kelasnya berarti APSI pagi ya. APSI pagi 2020. Nah, ini saya buatkan dulu tanggalnya. Sebentar, saya harus login. Saya tak login dulu. Nah, kalau kelas lain juga nanti namanya lain ya. Jadi tidak sama. APSI non reguler berarti masuknya di APSI non reguler, jamnya ada sendiri. Kalau Anda APSI pagi, nah di sini. Nah, ini saya buatin tanggalnya dulu. Kalian tidak usah buat nama ya. Tidak usah buat nama. APSI pagi 2020. Sekarang tanggal 3 ya. 3 bulan 9. Ini jam 08.00 WIB ya kita ya. Ya. Nah, bagaimana Pak, password saya hilang? Misalnya begitu ya, berarti di sini ada fasilitas lupa password sebenarnya. Nah, di sini ada tanggal 3 tadi yang di APSI pagi. Ini pertemuan pertama kita. Besok kalau pertemuan kedua berarti akan ada tambahan lagi. Bawahnya tanggal dan pertemuannya. Ya. Ini nama pertemuan satunya tidak saya tulis kebetulan, ya udah nggak apa-apa ya. Nah, di sini silakan bisa kehadiran dulu lah. Hadir. Ya. Ini bagi yang nanti passwordnya hilang ataupun lupa, silakan bikin lagi ya. Pertemuan 1. Ini materi kita. Materinya introduction, analisa dan perancangan sistem. Sudah tanda tangan tadi, Pak? Sudah ya? Iya. Ya, silakan ya. Kalian sudah friendly ya dengan web ini ya. Sudah tidak asing lagi cara ngirim tugas dan sebagainya. Saya kira cukup istilahnya komunikatif, cukup mudah digunakan. Kesulitannya di mana kalau gunain web ini? Ada kesulitannya? Kadang trouble. Trouble-nya? Ya yang kayak kemarin kadang ngirim nggak bisa, misalkan nanti bisa lagi. Gitu ya. Tapi kuotanya masih, Mas?
Jaringannya bagus. Iya. Jaringannya. Nanti layarnya putih semua gitu Pak. Oh, layarnya putih semua. Ya, kalau mau aman memang habis malam ya. Habis subuh itu biasanya yang penting kalau jangan banyak pemakai, misalnya jam-jam jangan yang jam sibuk. Apalagi kalau pas perkuliahan non reguler itu semuanya ngakses ya. Mungkin agak berat juga. Ini materi nanti saya susulkan. Ini materi belum saya tulis di sini. Sudah semua? Oh, belum? Ada yang lupa atau mungkin hilang? Silakan diperbarui. Ya. Diganti username maupun passwordnya silakan. Nah, kalian nanti juga bisa buat web seperti ini. Ini seperti ini, misalnya yang dibuat softwarenya seperti ini. Ya. Jangan keliru kelas lain ya. Jangan keliru kelas lain. Karena kelas lain juga ada APSI, di situ sudah ada tugas kelas APSI. Nah, ini pertemuan pertama sudah menentukan tema kemarin. Ya. Tapi nanti aja kalian. Siapa yang belum? Ya, silahkan di. Passwordnya keliru. Oh iya, silakan. Ya. Syahrul sudah, ya. Sip. Nama Anda itu sudah muncul di sini, ya. Nama Anda itu sudah muncul di identitas siapa sih yang punya komen itu kan gitu ya. Jamnya, kemudian nama sama tanggalnya. Kalau Anda ngumpulin tugas hari terakhir juga sama, sudah tercatat di situ. Saya nggak perlu nyatet kan itu ya. Jamnya juga sama. Kalian ngumpulin jam 2 pagi kelihatan. Jam 7 malam kelihatan. Ya. Jam 5 pagi kelihatan di sini. Nah, inilah sistem yang bisa mencatat secara otomatis. Oke? Lanjut. Ini sudah sampai halaman 2, berarti mungkin sudah semua ya, halaman 2-nya. Tarisi ya. Tarisa apa tarisi? Oke lah. Nah, nanti kalau login huruf besar kecilnya ini juga harus dihafalkan ya. Nah, kalau lupa lihat lagi, dulu apa ya? Lihat komentar atau komen Anda sebelumnya. Baik, saya alat bantu yang lain saya kira untuk YouTube nanti saya buatin linknya, jadi tinggal masuk di linknya. Kecuali kalau Anda mau cari materi sendiri di YouTube ya, cari materi sendiri di YouTube berarti harus ngakses YouTube-nya. Tapi kan
Di YouTube juga banyak ilmu pengetahuan yang bisa kalian dapatkan, tidak hanya dari dosen-dosen yang dari MTC saja, ya. Silahkan bisa dipakai. Oh, tempat saya tadi mana ya? Ini. Nah ini kok gini? Bukan ini. Oh ya tak taruh aja lah. Relut. Oh, yang sini ya Mbak. Ini yang 2. Ini kan ada 2. Nah, sini. Nah, ini dia. Sudah semua ini ya? Ada yang belum kelihatannya? Ya? Siapa yang belum? Teresa sudah. Hilda, April, Nanda, Fadila, Lutfi, Rofiatul, Bayu, Salsa, Syahrul. Ya. Nah ya dicek sendiri ada ndak, ayo. Ada di sebelah mana? Jangan keliru kamarnya loh ya. Oh ini Kartika, terus apa lagi? Intan. Yang belum siapa? Nama? Coba mungkin paginya yang sini ya. Paginya yang sini paling kelihatan Nanto. Dimas, Chandra ini salah kamar gitu ya. Ahyu juga. Harusnya ini disorot dulu, ada tanggal baru masuk di tanggalnya. Ya. Jangan enggak usah logout langsung ke APSI itu ya. APSI pagi cari tanggalnya. Ayo di-refresh juga boleh. Di-refresh juga boleh. Jadi di tanggalnya sekali lagi ya. Salah nggak apa-apa mau masih latihan. Oke, kita kembali ke materi. Kita sampai jam berapa ini? 10 ya? Oke. Saya menampilkan satu gambar di sini ya. Yang hadir nanti dilanjut lagi ya, kita ke sini nanti sambil ngisi. Sedang melakukan apa anak ini? Mengalamati. Ada yang lebih menganalisa tadi ya. Melihat saja cukup enggak? Nah. Kira-kira yang diamati apa? Warna, kupu, bentuk, Padahal saya hanya memberi informasi seperti ini, kalian bisa menyimpulkan. Hebat sekali ya. Nanti kalau kalian jadi pemimpin, Amin. kalian harus mendapatkan banyak informasi baru menyimpulkan. Amin. Ya, jangan ngambil keputusan kalau lagi marah. Amin. Jangan ngambil keputusan kalau lagi bahagia. Benar ya, lagi bahagia jangan ngambil keputusan ya. Setelah bahagia, waduh, kok iya ya duit saya hilang semua kan itu ya nanti. Menyesal kan itu ya. Jadi harus mendapatkan informasi yang banyak dulu baru menyimpulkan. Kan saya baru tanya gambar apa yang dilakukan ya. Melihat, iya melihat. Apa yang dilihat? Belum tentu kupu-kupu. Kalau daunnya, nah, iya kan? Nah, warnanya, kaki apanya? Batang padinya, batang rumputnya. Ternyata dari satu gambar kita harus hati-hati. Nanti kalau Anda melihat di perusahaan melakukan analisa juga jangan langsung komentar. Kita harus mendengar dulu. Ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, setelah kita melihat,
mendengar, mendapat banyak informasi, baru nanti bisa memberikan solusi. Oh, masalahnya ini, solusinya ini. Cukup jelas ya. Ya. Nah, ini Anda bisa menjadi leadership nanti. Jadi kepemimpinan seperti itu. Amin. Ya, tidak mudah mengambil keputusan yang belum tahu apa-apa sudah ngambil keputusan. Adiknya nangis misalnya. Sana anaknya nggak nangis, kan ada dua nangis, ini yang adiknya. Langsung sana dipukul anaknya itu ya. Keliru, harus ditanya dulu ya. Kamu nangis ngapain? Jatuh sendiri lah, kan kasihan tadi anak tadi. ngertinya dipukul kan gitu ya. Oh, kan gitu. Jadi harus ditanya dulu ya, pelan-pelan kan gitu. Kita harus mengerti dulu masalahnya, baru mengambil keputusan atau mengambil sikap. Oke. Ya, sedang mengamati. Apa yang diamati lah itu, nanti informasinya banyak, ya. Informasinya banyak sekali. Maka dalam analisa dan perancangan di sini, nantinya kalian survei ke sebuah perusahaan pun juga harus cermat, hati-hati. Dapatkan banyak data, ya. Nanti pakai metode pengumpulan data yang tepat. Ya. Pakai metode analisis data yang tepat. Jadi semua sudah ada teorinya. Kalian tinggal pakai. Ya, kalian tinggal pakai nanti. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada gambaran singkat tentang apa sih fungsi analisa itu. Kita sudah masuk ke teoritis ya. Menganalisa sistem ya, atau fungsi dari analisa sistem di sini adalah mengidentifikasi. Identifikasi itu apa ya? Ya, mendeskripsikan masalah, identifikasi kebutuhan user. Kalau di sini untuk bisa menganalisa sebuah sistem itu harus bisa mengidentifikasi ya masalah kebutuhan user. Identifikasi itu apa? Seperti apa ya istilahnya, ya mendapatkan banyak gitu ya. Oh, ini masalah tentang apa A, ini masalah tentang B, masalah tentang C, semua dikumpulkan, identifikasi masalah. Masalahnya siapa? User. Kalian nanti dalam melakukan analisa di suatu perusahaan, yang punya masalah itu siapa sih? Siapa? Perusahaannya. Ya. Nanti yang pakai komputernya siapa? Nanti user, ya, bisa bagian gudang, bagian persediaan, bagian penjualan, bagian pemasaran. Silahkan, tapi perusahaan itu yang punya masalah. Ya, masalahnya kita tangkap, kita identifikasi. Ya, masalahnya kita identifikasi. Mengidentifikasi masalah kebutuhan user. Ini punya masalah semua toh? Ya. Keuangan masalahnya. Nah, ini masalah umum Pak, pasti punya ini. Nah, kalau remaja apalagi Mas? Remaja itu masalah apa? Nah, masalah remaja ya, kan itu ya. Masalah kepercayaan diri biasanya. Kurang cantik, kurang ganteng gitu ya. Nah, itu masalah itu Pak. Padahal ya enggak apa-apa ya. Temennya padahal ya ya tidak memperdulikan kan gitu ya. Kecuali kalau Anda artis terkenal kan gitu ya. Nah, itu sangat dipedulikan tentang apa? Kepercayaan diri tadi ya, tentang. Oke, yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai. Perusahaan itu pengennya apa? Nah, ini tujuannya apa kan itu ya. Anda sudah datang ke sana, masalahnya ketemu, sekarang pengennya di mana kan gitu ya. Oh, pengennya misalnya di rumah sakit lah. Anda survei di rumah sakit, menganalisa sistemnya, ternyata persediaan obatnya belum bagus ya. Kemudian pendaftaran pasiennya masih secara manual. Penggajian perawat, dokternya atau karyawannya kurang bagus misalnya ya. Masih sering terlambat, kadang juga salah hitung, misalnya telat. Nah, karena apa? Perhitungannya rumit. Nah, ini masalah ini. Nah, kalau sudah masalah berarti kita harus bisa menentukan apa sih sasaran atau tujuan utama dari perusahaan itu minta kita melakukan analisa. Ya, saya ingin dibuatkan sistem yang bisa menangani A, B, C, D dan seterusnya. Ya.
Kalau satu rumah sakit kalian kelola semua, kalian atasi, dianalisa semua, dibangun sistemnya, ya mahal itu ya. Ratusan juta itu sistemnya. Ya. Sistem rumah sakit itu ratusan juta harganya. Beda dengan yang ada di koperasi misalnya. Koperasi mitra usaha, simpan pinjam sama jual beli. Nah, itu ya punya masalah dia. Ya. Punya masalah, kita identifikasi masalahnya, kita kemudian tujuan utamanya apa, sasaran yang ingin dicapai. Nah, kalau sudah ketemu baru dibuatkan sistem. 3, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Nanti ada metodenya, ada yang pakai PICES ya. PICES PIECES. Bukan PICES loh ya. PICES. Performance, Information, Economy, Control, Efficient ya. Kemudian yang S-nya terakhir adalah Service. Dilihat dari kacamata metode pemecahan masalah itu dengan PICES, masalah itu muncul di mana saja, nanti ketemu. Ya. Terakhir yang keempat, dari hasil tadi identifikasi kebutuhan, kemudian masalah, kemudian sampai pada solusi, dilaporkan kepada perusahaan. Jadi ini adalah tugas ataupun fungsi dari sebuah analisa sistem. Kalian diundang ke sana. Jadi analysis system itu mahal itu, ya. Kita manggil orang yang bisa menganalisa sistem itu mahal sekali. Karena bisa memecahkan masalah, memberikan solusi. Dilaporkan dalam bentuk presentasi. Nah, kalian nanti di UTS harus melaporkan hasil analisa sistem. Perusahaannya mana, Pak? Silahkan nanti dipilih sendiri. Hari ini nanti kalian menentukan perusahaan. Fiktif boleh, Pak? Ya boleh. Ya, kalian tidak usah survei ke sana, tapi cukup dibatin saja udah ngerti. Misalnya, Pak, nah misalnya perpustakaan di SMA kalian ya. Kalian sudah survei berapa tahun? 3 tahun survei lihat perpustakaan ya, sampai melakukan proses peminjaman pengembalian. Kalian sudah tahu kan? Munculkah masalah di sana? Muncul. Tanpa Anda bertanya, kalian sudah tahu. Misalnya antrinya panjang, Pak. Antri panjang itu masalah. Berarti harus bisa menghilangkan antri panjang ini. Mungkin pakai barcode, mungkin pakai kartu, atau mungkin lain ya. Dan macam-macam lah gitu. Di perusahaan ada lagi ya. Saya pernah melihat, Pak, kakak saya cerita, Pak. Dari situ aja sudah bisa. Ya. Jual beli, Pak. Jual beli handphone. Nah, silahkan saja. Nanti bisa dibuatkan sistemnya. Nah, kalian nanti pilih satu judul ya. Nah, nanti ya, setelah ini aja lah, langsung aja. Sehingga kalau didefinisikan ya. Ini nanti kan tersimpan di video ya, saya share ya. Kalian juga ikut ngomong kan, suaranya kan kedengeran. Ya ngomong ya, kalau nggak ngomong nggak kedengeran. Sehingga definisi analisa sistem secara umum didefinisikan bahwa kegiatan seorang analis mengamati, harus melakukan pengamatan, mengidentifikasi kebutuhan user, butuhnya apa, program apa kan begitu ya. Kemudian mengetahui atau mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah kepada manajemen. Jadi tujuannya kepada manajemen, pada perusahaan. Ya. Ada ini mahasiswa yang pernah dicurhatin temannya dan bisa memberikan solusi? Hah? Oh malah curhat balik, jadi curhat-curhatan gitu ya. Okay. Saya punya masalah nih, ya bantu tolong cari solusi. Ya, okay. Itu berarti melakukan analisa. Ini pernah melakukan analisa belum? Nah. Dalam dunia nyata, tidak di sistem informasi. Nah. Apa yuk? Masalah apa ya? Kayak kebohongan. Pasti kita waktu beli terus dibohongin sama orang. Oke. Kita analisa suatu saat harus berhati-hati dan lebih teliti untuk membeli suatu barang. Oke. Menganalisa kebohongan gitu ya.
dapat hadiah 100 juta, percaya enggak? SMS ini yang ngasih tahu. Oh iya. Ya itu. Kebohongan. Dianalisa dulu ya. Ya. Oh, sumbernya jelas enggak ini? Wah, sumbernya enggak jelas, berarti wah bohong gitu ya. Tapi kalau baru pertama kali nggak tahu apa-apa, wah ini gimana ini? Sudah bahagia dulu, lupa segalanya kan itu ya. Tadi kalau terlalu bahagia jangan mengambil keputusan. Ada lagi yang lain pernah analisa? Ya. Apa? Penata? Oh, penata adegan. Udah. Oh, gudang. Oh ya, penata gudang ya. Penataan barang berarti. Oh ya, gimana menganalisinya? Ya kan barangnya banyak, jadi saya bagaimana supaya kan yang petugas yang biasa ngambil biasanya satu orang, nah bagaimana membuat supaya orang lain bisa mengambil sehingga ketika yang tanggung ada, terus yang lain bisa ngambil tahu alamatnya. Membuat alamatnya bagaimana Pengalamatan ya. Oh. Metodenya ada itu, Bu. Saya sih ngambil contoh kayak itu alamat perumahan. Oh gitu. Jadi setiap benda ini ada alamatnya sendiri-sendiri. Di kolom berapa, di baris berapa, misalnya begitu ya. Oke, good. Ya. Ada lagi? Kalian pernah beli di online kan? Pernah melakukan analisa? Oh ya pasti Pak. Analisa harga minimal ya. Survei. Harga paling murah atau yang paling mahal? Murah. Harga paling murah, kualitas paling bagus, free ongkir gitu ya. Apalagi tambah lagi apa? Tambah lagi cepat gitu ya. Tambah lagi cepat. Ya. Oke, itu analisa yang Anda lakukan sehari-hari ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Pada saat Anda mau berangkat kuliah saja itu sudah melakukan analisa. Saya nanti pakai apa? Lewat jalan mana? Nah, lewat jalan mana? Sama siapa? Uangnya cukup enggak? Kalau enggak punya uang saya harus melakukan apa ini? Solusinya apa? Bonceng temannya? Ya, temannya diajak makan dulu misalnya ya, makan ke sini ya. Oh, ternyata mau diajakin bonceng toh kan gitu ya. Mau diminta boncengin. Nah, tadi banyak solusi kan itu ya. Dan melakukan analisa sehari-hari tanpa sadar dan otomatis. Nah, sekarang kalian menganalisa sebuah sistem informasi yang ada di perusahaan, diarahkan ke sana. Ya. Oke, sekarang saya tampilkan satu buah gambar seperti ini. Saya punya 5 gambar. Kalian sudah tahu pasti ya. Oh, gambar ini, Pak. Tapi kan tidak berani ngomong kan, informasinya baru sedikit ya. Harus sedikit. Bisa keliru kan gitu. Tapi kalau gambar itu udah jelas, nyata, ya Anda harus berani berpendapat ya. Saya tanya satu mahasiswa lah, siapa ya? Saya random aja lah. Lutfi ada? Mas Lutfi? Oh ya, yang dilihat pertama yang mana Mas? Oh semuanya. Terus yang terfokus kemana? Pak ke tengah, ke pojok kanan, pojok kiri, pojok bawah? Pojok kiri ya. Berarti yang ini. Kira-kira gambar tentang apa di sini? Tes mata, oke. Berarti kalau ada di tes mata ini ada hubungannya dengan satu dokter ya. Dokter mata. Pasti ada pasien? Ada. Berarti kalau ada dokter mata, ada pasien, ada kegiatan apa? Klinik mata kan gitu ya. Jadi ada klinik. Jadi pasien ini pasti akan datang sendiri ya atau bersama keluarganya, daftar, setelah daftar dapat antrian, diperiksa, bayar, selesai kan begitu. Sembuh apa enggak tahu kan? Nah, nanti dia datang lagi. Loh, harapannya sembuh, tapi kan ya enggak tahu kan gitu ya. Dari gambar kecil saja sini, kalian sudah punya alur kerja ya. Ya itu yang saya harapkan gitu ya. Kalian sudah bisa mencerna. Kalau ada lagi ya satu lagi lah. Nanda Agustian. Ya, yang mana Mas? Yang tengah atas. Ini. Ini. Oh ya. Gambar apa Mas? Dengan orang yang lagi rapat. Oh lagi rapat ya.
mencari solusi ya, sedang membicarakan sesuatu. Kira-kira kalau kita bikinkan sistem bisa enggak ini? Sistem apa? Negosiasi. Kalau meeting itu kan secara face to face ya, dibuatkan secara online bisa enggak ya? Nah, bisa ya. Sekarang sudah ada. WA. Kalau misalnya kalian bikin sendiri, meeting yang bikin program sendiri maksudnya ya. Oh gitu. Lo harus bisa bikin ya video sendiri. Jadi yang sudah ada Zoom meeting, Google meeting biasa itu. Bagaimana saya bikin sendiri ya. Seperti tugasku itu ada chat juga. Rencananya di tahun 2016-17 itu saya bikinkan video conference juga. Tapi karena keterbatasan ya, jadi tidak dilanjutkan ya. Tapi itu sudah bisa dipakai ya. Fasilitas settingnya akhirnya tak hilangkan aja karena berat-beratin ya. Video juga berat. Oke, lanjut aja. Satu lagi lah ya. Siapa ya? Nabila. Ada? Oh iya, mana Pak? Oh yang ini ya? Nah, iya. Kalau ini sedang apa ini dia? Bisa saja terjadi. Tapi ini gambarnya grafik. Ya? Grafik. Sedang mengolah data. Tapi game juga nampilin grafik loh Pak. Loh, saya kalah saya ya gitu ya. Game juga. Karena lagi trading. Pada saat main Worms, ada Worms ya, tahu ya? Cacing itu loh. Oh, kalau Worms enggak ngerti, kalau cacing ngerti. Itu kan juga ada skornya ya, juga muncul grafiknya. Oke. Apakah ada yang melihat hitam sini? Ada? Yang ini loh, hitam ini. Pertama kali langsung lihat yang hitam itu. Enggak ada ya. Apa sih ini? Rumah apa sekolahan? Rumah. Apa kos-kosan? Rumah. Apa toko? Rumah. Kok tahu kalau rumah ini? Iya. Ternyata ini bisa apa saja kan gitu ya. Bisa rental mobil, bisa perpustakaan, bisa museum, kan gitu. Stasiun bisa enggak stasiun? Kalau pom bensin enggak bisa ya? Pom bensin enggak ada. Oke. Nah, kalian nanti memilih sebuah perusahaan, bayangannya adalah perusahaan itu masih gelap. Masih gelap ini punya masalah. Silakan dengan analisa dan perancangan ini Anda mencarikan solusi. Kemudian, nah, teknik pembuatannya ada kata sistem informasi. Sistem informasi itu artinya software yang akan dibuat. Kemudian ada kata kunci ya di sini ya, misalnya perpustakaan, persediaan, pembayaran, pemesanan dan seterusnya. Bisa kata kerja, juga bisa kata yang lain yang itu menyimpulkan suatu kegiatan. Pada berarti ada tempatnya. Kalau tempatnya belum yakin, fiktif tidak apa-apa. SMU 316 Semarang, tidak ada toh? Semarang itu SMA-nya sampai 17 ya? Atau berapa itu ya? SMA-nya sampai 33 lah. 4. Hah? 14. Yang di sini SMA berapa itu yang di Ngalian itu? Ya yes, pokoknya itulah. Kalau sampai 300 itu kan tidak mungkin toh. Nah, gitu aja. Jadi sama-sama SMA-nya lah gitu. Atau SMA Raja Bana misalnya kan. SMA apa itu yang Padang itu biasanya apa namanya ya? Masakan Padang itu loh. Bundul lah, SMA Raja Bundul. Enggak apa-apa kan ini. Ini namanya fiktif ya. Fiktif itu tidak sebenarnya. Nah, sekarang kalian mencari sebuah
perusahaan yang nantinya akan Anda analisa, ya, ada analisa sistem yang ada di sana. Silahkan dipikirkan dulu. Langsung konsultasi juga bisa. Gimana? Fiktif nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu prosedurnya. Oh begitu. Saya penjualan. Oh penjualan itu begitu. Saya ingin buatkan kafe itu Pak. Kafe itu kan pesennya ke sana Pak. Kalau di meja itu ada tabletnya, kemudian pelanggannya pesen, bisa, boleh nggak Pak? Boleh. Gitu ya. Datang langsung pegang tablet, pesen langsung dari meja misalnya itu. Ya, pemesanan kafe, makanan maupun minuman. Gimana? Sudah dapat inspirasi? Sudah, silakan. Direncanakan dulu, kalau sudah ditulis di sana tadi ya di tugasku. Silakan. Tulisan kalian bisa diedit, tapi bisa juga Anda bikin baru. Yang hadir tadi biarin ya, bikin baru aja ya. Bawahnya ya. Silakan. Silakan. Mau bertanya boleh. Gimana? Satu lengkap kalimat begini. Sistem informasi perpustakaan pada SMU Raja Bundu misalnya begitu. Jadi ada sistem informasinya. Ya kalau sudah dipakai temennya jangan dipakai. Kecuali kalau kalian bisa menambahkan sesuatu. Misalnya begini, perpustakaan sudah dipakai, kalian pakai perpustakaan online misalnya, kan beda antara perpustakaan biasa ya. Persediaan, sini persediaan obat, yang sana persediaan barang, pakai Vivo. Tahu Vivo? Vivo OVO. Vivo itu first in first out ya. Jadi persediaan yang datang duluan akan dikeluarkan duluan. Dicoba dulu, saya pantau. Kirim baru aja. Sekarang ya. Nah, apa istilahnya, judul itu akan Anda pakai nanti selama 1 semester ya. Itu akan dipakai terus. Pak, kalau minggu depan diganti boleh, kalau ganti ada inspirasi baru, ganti silakan. Karena masih awal-awal boleh diganti. Sekarang silakan dituliskan dulu salah satu dari mungkin perusahaan yang nantinya akan Anda analisa dan Anda rancangkan sistemnya. Kalian UTS-nya juga tentang judul ini. Ya. Analisis dampak penyakit gitu enggak boleh Pak? Oh, itu bidangnya ke arah, kalau dampak itu biasanya tidak ke sistem informasi ya, ke ekonomi atau apa itu. Judulnya sistem informasi saja. Boleh penjualan online, pendaftaran pasien boleh, pendaftaran siswa baru silakan, persediaan barang boleh, penyimpanan simpan pinjam boleh di koperasi. Hanya pendaftarannya saja. Kalau perpustakaan online. Kalau minjem ya mungkin bisa dipaketkan.
Simpan pinjam bisa. Jual beli boleh. Lelang online. Kalau bisa yang apa ya, nantinya bisa marketable gitu. Kalau perlu bisa dijual gitu ya. Kamu sekalian bikin program, bisa nanti untuk TA sekalian dibikin sekarang, itu juga boleh. Pokoknya kalau semuanya bisa dijual nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nilai rapot boleh Pak? Boleh. Nilai rapot. Pembayaran uang sekolah? Silakan. Ini contoh judul yang lain. Contoh judul milik rekan-rekan Anda. Tentang apa ini? Dashboard Management, persewaan alat, BK, sistem informasi BK, bimbingan konseling, ya. Ada anak dicatat, oh ini mahasiswa apa, siswa ini dan seterusnya. Inventory, kasir, peminjaman buku, persewaan kostum, apalagi resensi, pembayaran, persediaan, nilai rapot, rawat jalan, rawat inap, sistem informasi tabungan siswa boleh, simpan pinjam, pemesanan, ya, rawat jalan, pendaftaran pernikahan, sama aja. Ya. Ada lagi pengolahan nilai, KRS, tabungan, rawat jalan, umroh. Nah, ini sistem informasi umroh. Rawat inap, apalagi e-kos. E-kos ya. Electronic cost. Jadi hanya sebagai penyedia layanan apa pesan kosnya saja. Sudah ada belum e-kos ini? Di dunia nyata sudah ada belum? Kalau kalian mencari kos itu langsung ketemu gitu. Apotek, Tentang pembelian tiket pesawat bisa. sudah ada. Sudah ada. Terus tiket pesawat online sudah ada. Di sini banyak sekali contohnya. Oke, yang sudah terkumpul siapa? Kita lihat. Kalau bisa berbeda dengan temannya. Jangan sama. Perpustakaan online pada SMA Nusa Melati. Pembelian tiket pesawat. Sudah ada ya Pak itu ya? Sudah ada. E-tiket itu. Sekarang pakainya online semua kan? Ya, yang tiket ini. Kuliah? Boleh. Sampai ke nilai ya Mas ya. Jadi ada guru, ada mahasiswa, kemudian ada dosen tadi ya. Materi, ujian sampai nilai. Kalau kuliah. Semua Pak. Enggak, maksudnya lingkupnya kegiatannya itu gitu loh. Tapi ini salah satu kan? Satu mata pelajaran toh? Iya. Boleh. Misalnya matematika, misalnya bahasa Inggris gitu. Kuliah online. Pada penyewaan definisi online. Boleh. Persewaan alat pesta, ya. Nah, alat pesta pada apa? Biasanya apa? Hah? BO ke apa? Boleh. Ya. Ini alat pestanya lah, kamu apa fotonya silakan, atau apa ya namanya manajemen acaranya.
Kamu hadiahnya gitu ya. Jadi parcelnya. Jadi komplit ya. Ada caranya, ada pakaiannya. Iya. Apa? Apa Mas? PT. PT boleh? PT itu yang mau dikelola keuangannya, penjualannya, produksinya atau penghasil ya? Informasinya saja. Apa? Sistem informasinya saja. Sistem informasi untuk mengelola data apa? Itu kan usahanya banyak Bu ya. Nah, apakah data keuangannya yang mau dikelola? Apakah penjualannya? Kalau nanti semua hanya informasi saja. Ya, kalau itu berarti penjualannya. Penjualannya saja nggak apa-apa. Mau jual produk pertanian, mau jual produk A, B, C bisa. Rental mobil bisa. Rental alat pesta tadi sudah ada. Jualan vape online Pak. Jualan vape online. Vape apa? Vape rokok elektrik. Ya sih. Loh, dulu di SM kamu buat apa? Program apa? Buat tiket pesawat antara online sama Tiket pesawat online? sama bisa jadi kita bisa bikin apa bisa tiketnya itu dapat beli secara online secara terus kita cuma Tapi kerjasamanya dengan PT Kereta apa? Bandara ya? iya Gak apa-apa. Gawe lagi nggak apa-apa kan kamu sudah tahu proses dalamnya tuh. Iya. Lebih mudah. Sistem penjualan pulsa secara digital. Pulsa siapa dah? Mana lu ya? Pada toko apa? Tokonya harus ada apa? Yang mana? Analisis penerapan sistem informasi. Ini analisis penerapan. Ini berarti programnya sudah dipakai, kamu yang menganalisa. Tidak bikin program baru berarti. Ya. Kalau kan sudah diterapkan, kamu tinggal menganalisa ya. Yang kita inginkan nanti karena akan dipakai perancangan sistem juga, berarti sini pembangunan sistem, namanya sistem informasi apa kan gitu ya. Oke, lagi kita koreksi aja satu-satu. Sistem informasi penyewaan perlengkapan pesta secara online. SI-nya jangan disingkat ya. Sistem informasi begitu ya. Sistem informasi kredit pada koperasi apa? Siapa ini, Kartika mana? Nah, tambahi ya. Koperasi atau BPR atau apa silakan. Sistem informasi penjualan oleh-oleh Bandeng. Oke, bisa. Sistem penjualan tiket kereta api ya sudah, bolehlah. Enggak jadi pesawat. Nah, ini kereta api. Oh, ada sendiri kereta api. Oke, ya. Sistem informasi penjualan pada PT Pro TK. Ya. Jualan ya, penjualan barang ya.
Sistem informasi foto prewedding pada studio foto apa? Studionya. Jadi tempatnya selalu ada walaupun fiktif ya. Studio foto Marisa misalnya. Silakan diedit ya. Diedit bisa. Masih 15. Iya. Kan habis itu informasi kuliah online itu maksudnya yang nilai itu. Dan nanti kalau ada ujian nilainya otomatis bisa kan ABC ujiannya gitu. Oh kan otomatis keluar sendiri nilainya. Gitu aja. Asuransi sebagai PP hasilnya. Nanti ditambahkan ini ya. Di sana ada. Tentukan judul, ini kan sudah dapat. Ya. Yang kedua, tuliskan masalah yang terjadi pada perusahaan atau instansi tersebut sehingga Anda mengambil judul tersebut. Jadi gambarannya kalian harus memberikan masalah ke mereka. Contohnya misalnya prewedding tadi. Asalnya apa? Masalahnya yang terjadi karena proses pemesanannya secara manual misalnya. Nah, nanti akan dibuatkan online ternyata. Jadi bisa pesan dari rumah. Misalnya begitu. Ya, berarti asalnya ada mungkin tidak efektif, tidak efisien kan gitu ya. Jadi masalah itu bertumbuh pada efektif dan efisien. Kita belum sampai ke IPO nanti. Masalah itu bisa di-input, bisa diprosesnya, bisa di-outputnya. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Kemudian yang ketiga, tuliskan tujuan dibuatnya sistem yang ada, yang Anda usulkan. Karena ini tadi bikin sistem informasi apa tadi? Persewaan misalnya, persewaan alat rias ya, atau alat pesta. Alat pesta. Nah, tujuannya apa? Memudahkan pelanggan dalam memesan, membayar, kan gitu. Ya, secara online enggak? Tadi secara online enggak, Pak? Nah, secara online. Ya, sehingga lebih efektif dan efisien. Keuntungannya bagi pelanggan juga bagi si pemilik alat pesta. Ya, dia bisa mengetahui, oh jadwalnya sudah siapa ini besok kemana kan lebih cepat daripada di kertas. Ya, daripada di kertas. 4. Tuliskan kendala yang mungkin muncul ya. Kendalanya apa? Kendala yang mungkin muncul itu bagi kalian ya. Tempatnya jauh, biayanya kurang, ya siapa tahu nanti ada penyokong dana. Kalau pulsa mau dapat ya mahasiswa ya. Itu tuh apa tuh Pak? Itu Pak? Hanya Kuota atau buat apa? kuotanya model. Ya seperti kuota biasa tuh ya. Dapat semua. Kalau SMP sama SMP sudah dapat tuh. Ini tinggal perguruan tinggi. Ya, nunggu aja lah, semoga aja cepat cair. Semua dapat Pak. Iya. Cuma dipilih itu. Lu kok dipilih kenapa? Suruh ngirim itu Pak. Ya. Siapa cepat siapa dapat. Iya, semuanya dapat tuh ya.
ini dulu yang dibuat, ya. Nah, kalian bisa melihat-lihat ya APSI dari mahasiswa yang lain di tahun sebelumnya. Ini bisa lihat pakai tulisan APSI begini terus di enter, ya. Oh, kok ini? Sebentar. APSI ya, ulangi ya. APSI. Go ya, cari ya. Nah, ini kan APSI semua ini. Nah, kalian mau bisa lihat oh kayak apa sih tahun 2019 misalnya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Misalnya dari siapa namanya? Pernah ngerjain tugas enggak? Nah, ini dia kelompok. Oh, kelompok dia ya. Ini judulnya. Setelah judul nanti ada IPO, input proses output di sini. Sistem pendataan stok pada Gori Ungaran. Nah, ini dia. Dia sudah menemukan masalah dan solusi. Ya, menemukan masalah dan solusi. Silakan bisa lihat-lihat. Nanti akan membuka wawasan kalian. Judul masih bisa diganti sampai minggu depan. Ya. Masih bisa diganti sampai minggu depan. Ada pertanyaan? Halo? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya. Silakan nanti bisa dikumpulkan